tanpa berhenti selama nyawa kita masih ada. Nah, berarti kita diberi energi, masih diberi rezeki, masih diberi energi oleh Tuhan semesta alam. Itu awalnya kan dari udara, dari oksigen. Nah, makanya meridian organ tubuh pertama itu adalah paru-paru, lung, paru-paru. Dari paru-paru itu kita mendapat energi. Nah, jadi ada yang kita sebut senam ya, senam tai chi atau senam apa olahraga energi. Pertama pasti dari paru-paru, ambil nafas dulu, konsentrasi ambil nafas. Termasuk tai chi itu pasti itu menggerakkan tangan. Tujuannya apa? Ini membuka paru-paru agar dapat oksigen, agar dapat udara yang banyak, sehingga bisa disalurkan ke kaki, ke tangan. Nah, itu dasarnya seperti itu. Jadi sebenarnya senam pun bisa mengobati sakit yang kita derita. Dan kadang-kadang orang nggak mau, ya nggak tahu, sehingga ya udah pernah senam, ya udah pernah. Yang penting ke rumah sakit udah gratis, punya kartu BPJS, punya kartu KIS, nah, kira-kira seperti itu. Nah, energi itu berputar di tubuh kita. Nah, itu dari lung itu kan di sini nih, lung satu itu di sini. Nah, jadi setelah kita naik, setelah kita menghirup udara, berjalan itu energinya, ya kan, sampai ke meridian lung. Nah, setelah meridian lung atau paru-paru ke usus besar, ini adalah pindah ke usus besar. Terus berputar terus dari usus besar selesai ke lambung, stomach, lambung. Nah, dari lambung terus berjalan terus. Nah, kalau ada yang tidak lancar, biasanya, mohon maaf, itu ada yang nyeri, ada yang nggak bisa gerak. Nah, dari lambung itu kan dari mata sampai ke kaki nggak bisa jalan. Nah, bermasalah sama kakinya, bermasalah sama lambungnya. Kemudian setelah lambung, energi itu berputar lagi. Nah, ini kan lambung kan turun nih, C36 sampai 40, terus 44, pindah dia ke limpa dari ujung. Nah, ini pindah ke limpa, naik lagi energinya, limpa sampai ke, setelah limpa ketemu di dada, pindah ke jantung energi itu. Nah, pindah ke jantung, dari jantung pindah ke usus kecil, pindah ke bladder. Bladdernya itu apa? Kandung kemih. Di bladder terus berputar. Jadi inilah yang disebut perputaran tanpa henti atau tanpa jeda. Bahasa Inggrisnya apa? Lupa saya. Dari bladder ke ginjal, terus itu terhubung itu dari peta dari jaring-jaring meridian itu terhubung terus, tak ada yang putus. Kemudian dari ginjal pindah ke perikardium. Perikardium itu organ tubuh yang disebut selaput jantung. Jadi jantung itu sebenarnya ada yang melindungi yang namanya organ tubuh. Tapi kalau di medis tidak ada organ tubuh itu. Di medis tidak dikenal perikardium. Jadi seperti selaput yang membungkus jantung. Jadi kadang-kadang ada orang sesak, ada orang berdebar-debar, belum tentu jantungnya sakit, mungkin perikardiumnya yang bermasalah. Dari perikardium pindah, ini kan perikardium ya, ini pindah ke triple energizer. Triple energizer itu Sanjiao. Jadi Sanjiao itu organ fiktif, organ tidak nyata yang diyakini melindungi semua organ. Jadi ada ciao atas atau triple energizer atas itu yang melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian ada ciao tengah, Sanjiao. Ciao tengah itu yang melindungi limpa lambung, liver, kandung empedu. Kemudian ada ciao bawah. Ciao bawah itu yang melindungi ginjal, yang melindungi kandung kemih dan segala macamnya. Jadi kalau orang sakit, ini ada pepatah dalam TCM, kalau orang sakit kebanyakan triple energizer-nya juga sakit semua, bermasalah semua.
Kemudian dari tempat register ke kandung empedu atau gallbladder. Nah, jadi kandung empedu, setelah di kandung empedu pindah ke liver. Jadi dari liver ini ada liver 1, 2, 3, 4 naik, liver 10 lakukan darah pindah ke daerah paha dalam. Nah, jadi di sini biasanya yang diterapi untuk kasus gangguan kejantanan, karena di sini biasanya terjadi banyak sumbatan. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan sederhananya. Nah itu naik semua sampai ke liver terakhir, sampai ke dada. Jadi di situ kembali ke lung lagi. Jadi di lung itu terus akhirnya setelah kita menghirup udara dilepas, dibuang racunnya, karbon dioksidanya, kemudian ambil napas lagi, dapat darah baru lagi, darah yang energinya berputar lagi ke usus besar dan berjalan terus tanpa henti sampai waktu ajal yang sudah ditentukan nantinya. Nah, dari situ, dari perputaran energi di meridian ini, nah itulah bisa didiagnosa, kita bisa mengetahui bahwa kita sedang sakit melalui pemeriksaan, macam pemeriksaan ketika ditekan sakit, nyeri, atau melalui wawancara. Wah, saya nggak bisa napas, tentu itu paru-parunya yang sakit, kan nggak mungkin nggak bisa napas terus ginjalnya yang sakit, kan nggak mungkin. Itu kira-kira. Jadi perputaran energi yang ada di tubuh kita itu begitu ceritanya. Dulu saya juga bingung kenapa. Ada yang tanya, kenapa yang ditulis pertama paru-paru? Nah, gitu. Jadi pada nggak jelas semua. Ternyata ceritanya seperti itu, bahwa dimulai dari paru-paru dulu, terus berputar terus ke seluruh organ tubuh, ke organ cangkul itu tadi. Nah, kira-kira lung itu paru-paru ya? Lung ya, paru-paru, kodenya LU. Kalau orang udah sakit liver, berarti ini udah kena semua dong. Kalau orang sakitnya di liver ya? Iya. Berarti organ kencangnya berarti udah bermasalah semua itu. Karena kan dia posisinya di terakhir. Ya bisa seperti itu, tergantung ininya Bu, tergantung diagnosanya pada saat kita mendekatkan diagnosa. Makanya ada yang timbul komplikasi, sakit komplikasi itu ya bingung itu, komplikasi jantung, ya ginjal, ya. Nah, itu. Nah, biasanya kalau sudah komplikasi, pengalaman klinis saya dan yang lain tentunya yang sudah guru-guru yang sudah banyak pengalaman itu biasanya perut dulu. Jadi liver ya, livernya biasanya kekurangan darah. Karena apa? Suplai darah nggak ada, suplai darah kurang. Dari sumbernya darah dari mana? Dari limpa lambung. Makanan kita nggak benar, kita jarang makan, stres, nggak mau makan, nggak gitu. Ya banyak lah seperti itu. Nah itu setelah itu diperbaiki, energinya naik, nah itu bisa dikerjakan penyakit-penyakit yang lainnya atau penyakit-penyakit yang menyertainya. Itu kira-kira kalau komplikasi ya. Jadi yang awalnya dulu itu yang paling dirasakan dulu, yang penyakitnya dulu diperbaiki dulu ya? Ya, kalau sudah komplikasi biasanya tetap dari asupan sama liver juga. Liver ini kan mengontrol emosi. Jadi kalau emosinya tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibebaskan, nah, tetap susah juga sembuhnya. Gitu.